Should we try and roll it? One, go! Oh my goodness me! Nah, di detik inilah dopamin kita naik. Kalian penasaran kan apa yang bakal terjadi selanjutnya? Itulah yang disebabkan oleh dopamin, zat di otak yang bikin kita jadi bersemangat dan menanti sesuatu yang menyenangkan. Dan jujur aja itu juga alasan kenapa kita bisa scrolling TikTok berjam-jam. Karena otak kita tuh terus bilang, satu video lagi deh, satu lagi deh, satu lagi deh, dan terus-terusan. Nah, dari inilah muncul ide yang disebut dengan dopamin detox, yaitu berhenti sejenak dari hal-hal yang bikin kita senang, supaya otak kita bisa reset dan lebih fokus lagi. Tapi apakah itu berhasil atau hanya tren sesaat? Kalau dipikir-pikir, mungkin inilah salah satu alasan kenapa kita menjadi generasi yang paling gampang terdistraksi. Kita tahu persis apa yang harus kita kerjakan, tapi entah kenapa kita nggak melakukannya. Kita sadar sebenarnya kita harus belajar, memperbaiki diri, bekerja keras, tapi entah kenapa tangan kita selalu terdistraksi dengan ponsel. Kita bisa bermain game atau scrolling media sosial berjam-jam dengan fokus yang sangat intens, tapi ketika kita disuruh belajar, bekerja keras, membaca buku, olahraga, atau hal produktif lainnya, nggak tahu kenapa tiba-tiba rasanya berat banget. Padahal dalam hati kecil kita merasa yakin kalau kegiatan-kegiatan produktif ini akan bermanfaat untuk kita di masa depan nanti. Semua itu masalahnya karena kita mabuk dengan sebuah zat kimia yang ada di otak kita, yaitu dopamin. Sebelum kenal dan tahu dengan namanya dopamin, mending kenalan sama gua dulu kalau kalian baru pertama kali ke channel ini. Welcome, nama gua Adam. Gua adalah seorang konten kreator tanpa wajah yang sebelumnya sudah berhasil membangun beberapa channel dengan total 450.000 subscriber. Di channel ini gua akan membahas terkait permasalahan sosial, teknologi, sejarah, dan mungkin nanti kita juga akan bahas terkait apa yang bisa kita pelajari dari para juara. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Dopamin adalah zat kimia di otak yang membuat kita senang, termotivasi, dan bersemangat. Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, dopamin itu adalah hadiah dari otak setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu yang membuat kita puas atau bahagia. Nah, ada beberapa contoh dopamin yang bisa didapat di zaman sekarang ini. Ada yang bisa didapat dengan mudah, ada juga yang bisa didapat dengan sulit. Yang pertama kita akan bahas dulu dopamin yang bisa didapat dengan cara instan atau mudah. Ini adalah rasa senang cepat yang tidak butuh usaha besar. Biasanya dia terasa enak sesaat, tapi cepat hilang rasa senangnya dan bisa bikin kita ketagihan. Contohnya, scroll media sosial terus-menerus. Kita merasa senang dan bahagia ketika melihat video lucu dan sebagainya di sosmed. Yang kedua, main game berjam-jam. Kita merasa senang karena kita mendapatkan apa ataupun kita mendapatkan kemenangan di dalam game tersebut. Yang ketiga, makan junk food atau makan makanan manis yang langsung terasa nikmat dan bikin kita bahagia. Yang keempat, nonton film atau drama tanpa henti sampai kita mendapatkan endingnya, barulah kita bahagia atau tenang. Dari keempat dopamin instan ini efeknya bikin kita senang sebentar, tapi setelah itu sering muncul rasa bosan, malas, dan kosong. Otak kita jadi terus-terusan mencari kenikmatan instan tanpa usaha. Yang kedua, dopamin yang didapat dengan sulit atau dopamin yang tertunda. Ini adalah rasa puas yang datang setelah berjuang atau menunggu hasil dari kerja keras kita. Contohnya, belajar dan bekerja keras sehingga berhasil mencapai target. Misal, lu belajar dengan giat dan belajar dengan keras ingin mendapatkan IP tertinggi ataupun nilai rapor tertinggi. Dan hal ini tidak didapat dengan semalam atau seminggu. Ini berbulan-bulan prosesnya. Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, barulah dopamin itu muncul. Yang kedua, rutin olahraga dan akhirnya tubuh jadi lebih sehat. Ini juga sama. Karena kita perlu melatih otot kita itu tidak dalam semalam. Kita perlu berbulan-bulan untuk mendapatkan otot yang bagus sehingga kebugaran fisik kita juga meningkat. Yang ketiga, menabung lama untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Menunda kesenangan sementara untuk membeli sesuatu yang bisa kita nikmati lebih lama. Yang keempat, menyelesaikan proyek atau karya sendiri. Contohnya seperti gua ini yang lagi ngonten, ini perlu proses yang sangat panjang mulai dari scripting dan shooting lalu editing. Dan dengan semua kerja keras ini akan membuat gua senang ketika video ini berdampak baik untuk orang, bermanfaat untuk banyak orang, seperti memiliki views yang bagus atau komen-komen positif dari video ini. Efeknya dari dopamin tertunda ini, rasa senangnya lebih dalam dan tahan lama. Otak kita belajar bahwa usaha dan kesabaran akan membuat kesenangan lebih bermakna. Nah, sekarang bagaimana jika dopamin kita terlalu rendah atau terlalu tinggi?
Tubuh kita punya sistem biologis bawaan, namanya homeostasis. Sederhananya, tubuh kita suka menjaga kondisi internalnya, baik itu fisik ataupun kimia, agar tetap seimbang. Contoh paling gampangnya adalah suhu tubuh. Kalau di luar lagi dingin, suhu tubuh kita akan ikut turun. Hasilnya, otomatis tubuh kita akan menggigil. Itu adalah cara tubuh menghasilkan panas biar kita hangat lagi. Sebaliknya, kalau di luar lagi panas, maka suhu tubuh kita juga akan naik. Hasilnya, kita otomatis akan berkeringat untuk mengeluarkan panas tubuh kita. Intinya, tubuh kita akan berusaha mempertahankan suhu idealnya yang berkisar antara 36 sampai 30 derajat Celcius apapun yang terjadi. Nah, prinsip jaga keseimbangan yang sama ini ternyata juga berlaku untuk dopamin. Tubuh kita juga mencoba menjaga kadar dopamin agar tetap seimbang. Biar gampang, kita akan menganalogi gelas yang diisi dengan air sebagai contoh dopamin. Aktivitas instan seperti bermain game, scrolling media sosial, atau makan makanan junk food itu seperti mengisi gelas pakai keran yang super kencang. Airnya langsung penuh tapi meluap-luap. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi ketika kita mematikan keran, airnya tinggal sedikit. Meski terisinya sangat cepat, dengan air yang sesedikit itu, kita cuma bisa meminumnya sedikit dan belum tentu bisa membuat haus kita hilang. Hal ini juga sama dengan kegiatan kita yang mengeluarkan dopamin semeledak itu. Kita merasa cepat puas, tapi kita jadi kelelahan dan tidak berasa ketika kita mengerjakan yang efek dopaminnya kecil. Sementara itu, aktivitas dopamin yang tertunda seperti olahraga, baca buku, bekerja, ataupun belajar skill baru itu seperti meneteskan air perlahan ke dalam gelas. Awalnya memang agak lama dan nggak bakalan terasa jika diminum terus airnya. Tapi kalau kita sabar dan terus melakukannya secara konsisten, lama-lama gelas itu akan terisi dengan penuh. Malah airnya lebih banyak daripada mengisi dengan cepat. Dengan air banyak tersebut, kita jadi lebih merasa puas, lebih tenang, dan tentunya segar lebih lama. Taruhlah main game, scroll sosmed, makan junk food, judol, atau ngepron, itu mengeluarkan dopamin 1000. Sedangkan olahraga, baca buku, dan bekerja, itu dopaminnya cuma 5-10. Masalahnya, ketika kita terbiasa mendapat yang 1000 tadi, maka kerjaan yang 5 atau 10 ini tidak berasa lagi untuk kita. Karena kita terbiasa dengan kepuasan cepat, namun tidak berdampak lama untuk masa depan. Ini juga alasan kenapa pecandu narkoboy yang mencoba berhenti merasa susah banget beradaptasi lagi dengan kehidupan normal. Toleransi dopamin mereka udah ketinggian banget, sampai-sampai kehidupan normal terasa hambar. Dan ini bukan cuma tentang soal pecandu narkoboy. Orang yang kecanduan scrolling sosmed, ngepron, judi slot, atau bermain game tanpa tahu waktu juga mengalami hal yang sama persis. Begitu toleransi dopamin mereka terlalu tinggi, mereka akan sulit menikmati aktivitas yang dopaminnya lebih rendah atau seperti kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, makanya kita kenapa sering males dan menunda-nunda pekerjaan kita. Lalu hal ini menimbulkan pertanyaan, adakah yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Jawabannya adalah kita perlu melakukan dopamin detox. Dopamin detox berarti meluangkan 1 hari penuh tanpa aktivitas yang terlalu merangsang otak. Biasanya menurut para ahli kita perlu melakukan dopamin detox ini selama 14-30 hari untuk hasil yang lebih maksimal. Tujuannya agar otak berhenti untuk menikmati dopamin tinggi dan memberi waktu bagi reseptor dopamin untuk pulih. Selama dopamin detox kita mencoba untuk tidak bersenang-senang dengan waktu yang telah ditentukan. Jika memang 30, 14 atau 7 hari terasa berat, maka coba 1 hari dulu. Tidak boleh menggunakan internet, ponsel, komputer, mendengarkan musik, masturbasi, atau makan junk food. Semua sumber kesenangan eksternal dihilangkan dan kita harus bisa menghadapi yang namanya kebosanan. Yang boleh dilakukan ya seperti berjalan santai, bermeditasi, baca Quran, baca buku, beribadah dengan fokus, merenung tentang hidup dan tujuan kita, menulis ide-ide di kertas atau journaling. Awalnya ini akan terasa sangat berat dan membosankan. Dopamin detox seperti mengistirahatkan otak agar bisa menikmati hal-hal sederhana lagi. Ibaratnya jika kita terbiasa makan makanan mewah di luar setiap hari, maka nasi putih yang ada di rumah itu akan terasa sangat hambar. Tapi ketika kita tersesat di hutan atau terdampar di lautan dan kita cuma memiliki nasi putih, itu lebih berharga dari apapun dan lebih terasa nikmat dari apapun. Begitulah cara kerja dopamin detox, membuat otak lapar akan kesenangan sederhana sehingga hal-hal biasa jadi terasa lebih menyenangkan. Lebih mudahnya, arti dopamin detox ini membuat kita lebih mudah bersyukur atas apa yang kita dapatkan dari usaha kita sejauh ini.
Jika dopamin detox ini terasa terlalu berat, kita juga bisa memulai dengan versi yang lebih ringannya. Misalnya pilih 1 hari dalam seminggu untuk menghindari satu aktivitas dopamin tinggi, seperti tidak membuka media sosial, tidak bermain game, tidak nonton porn, atau tidak makan junk food. Kita harus memulainya perlahan-lahan. Begitu kita terbiasa, barulah detoxnya ditingkatkan secara perlahan. Dan kita juga bisa menggunakan aktivitas-aktivitas dopamin tinggi itu sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan yang sulit. Misalnya setelah bekerja 2 jam, kita bisa menikmati media sosial 15 menit di akhir hari. Dan ingat, jangan lakukan ini di awal hari. Bukan hadiah namanya jika didapatkan sebelum berusaha. Dan tentu saja jika aktivitas itu berbahaya seperti narkoba atau pornografi, jangan jadikan itu hadiah. Pilih hal yang lebih sehat tetapi tetap menyenangkan untuk kita. Pada akhirnya, tujuan dopamin detox ini adalah untuk mengembalikan otak kita supaya bisa menikmati lagi hal-hal sederhana yang ada di hidup kita. Dan ketika otak tidak lagi kebanjiran dopamin tinggi, motivasi dan fokus kita pasti akan meningkat. Kita semua pada dasarnya adalah pecandu dopamin, tapi bukan dopaminnya yang salah. Yang penting dari mana kita mendapatkannya. Apakah dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau dari usaha jangka panjang yang membawa hasil nyata? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa terus bahas hal-hal penting kayak gini. Terima kasih sudah menonton. Gua Adam, sampai jumpa di video-video berikutnya.